saya akan berdoa meminta kepada Gusti Allah agar si Adel Sutiawan ya, saya doakan kalau numpak mobil sing abus karena jurang, sing tabrakan ya, lalu numpak motor sing nyungsep ya, dengekeun tah. Mudah-mudahan kali ini warga Jawa Barat hampir rata-rata buntut dari pelaporan Kang Deddy Mulyadi ke Bareskrim Polri. Semua warga Jawa Barat mayoritas rata-rata membuat statement marah kepada si Adel sang pelapor. Mereka semua banyak yang berdoa, bahkan ada yang mencemooh dengan kata-kata kasar. Yang luar biasanya ada salah satu di antara mereka itu yang berdoa untuk kecelakaan kepada si Adel sang pelapor. Kita lihat langsung saja videonya. Anda setuju dengan keputusan Deddy Mulyadi memasukkan anak-anak nakal ke barak militer? Itu kan daerah Anda tuh, barak militer. Setuju. Setuju? Setuju. Kenapa? Pilihannya apa coba? Ada bersolawat. Itu Ada pilihan lainnya, membuka taman dan perpustakaan karyawan. Semua. Kayaknya mungkin gara-gara banyak nggak setuju terus. Gue hoax sih kayaknya, bukan gue yang ngomong gitu. setuju. Apa? Setuju. Setuju masuk barak. Setuju. Udah. saya akan berdoa meminta kepada Gusti Allah agar si Adel Sutiawan ya, saya doakan kalau numpak mobil sing abus karena jurang, sing tabrakan ya, lalu numpak motor sing nyungsep ya, dengekeun tah. Mudah-mudahan sing tiguling namun numpak mobil, mudah-mudahan abus karena jurang. Doakeun ya Allah, mudah-mudahan sing dikabul doa abi. Anjir, merinding gue lihat bapak ini ngomong. Merinding. Jadi kalau lu diwawancara sama wartawan tuh kagak dongo-dongo amat gitu loh ya. Terus lu ngomong juga melihat didikan anak-anaknya pada ngerangkak, ngerandang gitu kan di tanah. Lu nonton di mana video itu? Lu lihat di mana terkait ngerangkak, ngerandang di tanah? Ulet bulu kan ngerangkak di tanah. Dasar kepiting lu ah. Mendingan lu buka Krabby Patty gisono gih. Jaga-jaga jangan sampai nanti anak saya juga dibawa. Jadi nggak harus anak jadi korban dulu. Si Adel deui wae nya dong. Aduh karungsingkeun si Adel. Saya jaga-jaga jangan sampai anak saya dibawa. Sia teh atuh. Ari kira-kira bedegong. Berarti maneh mah kalapa biji cucungak kitu teh. Aduh, abon pedes ini mah guys. Iya, bapak nanti bisa ngadidik ya dong. Sieun anakna dikabarakeun, pantesan atuh sia teh atuh ngahalangan wae karena kebijakan KDM. Aing digegel gerak. Cenol. Aduh, nggak perlu diterjemahin ya, karena menurut gue isinya adalah tentang kegergetan abang ini guys ya. Rasanya gue pengen ngegigit sampai ngejedol gitu guys. Ternyata ada loh orang yang melaporkan Kang Deddy Mulyadi. Hari ini kami melaporkan Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi ke Bareskrim Polri terkait dengan kebijakannya yang menempatkan anak-anak bermasalah dalam perilaku ke dalam barak militer. Gak nyangka sih, siapa sih orang ini berani-berani melaporkan gubernur. Lihat hasil impactnya ya kan. Anak-anak jadi disiplin, anak-anak pun di barak pun dikontrol dengan baik dari mulai makannya, tidurnya, aktivitasnya. Apalagi yang penting mereka punya keinginan untuk memiliki masa depan yang bagus. Ini penting untuk kelanjutan bangsa kita. Deddy Mulyadi dilaporkan wali murid ke Bareskrim untuk program barak militer. Gua heran ya, ada orang yang kerjaannya melaporkan Deddy Mulyadi. Kemarin melaporkan ke Komnas HAM, sekarang melaporkan Deddy Mulyadi ke Bareskrim. Kira-kira nanti dilaporkan kemana lagi? Ke Pol PBB. Pade, lu maunya apa sih? Caper amat ke Deddy Mulyadi. Lagian dasarnya apa lu melaporkan Deddy Mulyadi terkait program barak? Lah anak lu emang dikirimkan ke barak, lalu lu protes gitu ha? Bukannya anak dikirim ke barak itu atas persetujuan orang tuanya. Lah kalau misalkan lu tidak setuju, anak tidak mungkin dikirim ke barak. Terus kalau misalkan anak lu tidak dikirim ke barak,
Lu juga tidak bisa mengatasnamakan wali murid. Gua juga wali murid dan gua tidak merasa diwakili oleh lu. Coba orang tua di sini siapa yang setuju dengan adanya program barak militer? Coba pantau anak si Padel, apakah anak dia salah satu yang ikut dikirim ke barak? Kalau misalkan tidak, dia tidak ada dasar untuk mewakili kita. Dan satu lagi, jika dia melaporkan program barak militer ini ke Bareskrim, seharusnya bukan hanya Kang Deddy Mulyadi yang dilaporkan, melainkan semua yang terlibat di sana, termasuk TNI. Kira-kira si Padel ini berani atau tidak? Iya juga ya. Repot loh. Padel ini sebenarnya urusannya bukan cuma sama Gubernur Jawa Barat doang. Bisa-bisa dia bisa berurusan sama TNI. Saya khususkan buat Adel Sutiawan yang telah melaporkan KDM ke Bareskrim atau Komnas HAM ya. Nih, saya juga bukannya tidak bisa, saya akan dengan cara saya sendiri. Saya akan melaporkan sampean kepada yang lebih tinggi dari Komnas HAM, dari Bareskrim. Siapa itu? Yaitu Gusti Allah. Ya. Saya akan berdoa meminta kepada Gusti Allah agar si Adel Sutiawan ya, saya doakan kalau numpak mobil sing abus karena jurang, sing tabrakan ya, numpak motor sing nyungsep ya, dengekeun tah hanu nitahna di belakang si Adel Sutiawan mudah-mudahan sing kena stroke ya, sing kena disamber gledeg kayaknya, didoakeun ku aing mah tah didengekeun tah karena nges ngagoreng-goreng bapak aing. Aing ayeuna didoakeun selaku masyarakat aing teu tarima. Nah, dengekeun sia Adel Sutiawan. Entong sok paling pang benerna hirup teh. Cacat Deddy Mulyadi ngesakitu alusna ku sia masih digogoreng. Ku aing didoakeun sia ayeuna mah. Mudah-mudahan sing kana musibah Adel Sutiawan bin Pulan, mudah-mudahan sing nyungsep, mudah-mudahan sing tiguling namun numpak mobil, mudah-mudahan abus karena curang. Doakeun ya Allah, mudah-mudahan sing dikabul doa abi. Ya Allah, mudah-mudahan tah si Adel Sutiawan sing nyungsep karena jurang. Amin, amin sia, sing nyungsep sia. Anjir, merinding gue lihat bapak ini ngomong. Merinding guys. Buset, parah. Ini warga Jabar nggak terima, langsung dilaporin. Di atasnya Komnas HAM, di atasnya Bareskrim, langsung ke Gusti Allah. Intinya adalah mohon maaf sekali, si Adel disumpahin sama warga Jabar. Gue sampai merinding seriusan. Parah banget doanya. Mang Adel kalau udah urusannya sama warga Jabar repot sih menurut gua. Ya bisa-bisa nih ya. Menurut gua nih ya. Gua khawatir sama dia gitu kalau di jalan ketemu sama pendukungnya yang garis keras gitu. Gua khawatir aja, takut diarak doang. Diarak dibawa kemana coba? Dibawa ke terapi gua. Bener Kang, saya setuju pisan Adel Setiawan sing benangku karma. Ya Allah, diaminin 4.000 orang nih. Ini baru sedikit ya, mungkin kalau bisa dibilang persentasenya cuma beberapa lah ya. Ini disukai 8.000 orang, ya hampir 9.000 orang, kemudian dikomentari atau diaminkan kurang lebih hampir 5.000 orang. Mang Adel, repot sih ya Mang Adel. Disumpah. Repot kan bilang, udah urusan sama warga Jabar ngeri. Gue tambahinlah dari Banten, amin. Deddy Mulyadi dilaporkan ke Komnas HAM. Sekarang Deddy Mulyadi dilaporkan ke Bareskrim sama Pak Adel Setiawan ini. Hebat kali memang Pak Adel Setiawan ini, kawan-kawan. Udah viral kali dia sekarang, kawan-kawan. Makin parah. Pak Adel Setiawan, kenapa Pak? Kok sibuk kali ngurusin Kang Deddy Mulyadi? Nggak ada kerjaan Bang. Dari anak-anak yang di barak militer belum lulus sampai sekarang udah lulus, udah kembali ke orang tuanya, bapak masih sibuk aja ngurusin Kang Deddy. Kayaknya anak Pak Adel Setiawan juga nggak masuk pendidikan di barak militer. Semua orang tua, bapak, ibu, para siswa-siswi yang kemarin ikut pendidikan di barak militer juga nggak ada komplain kok, nggak ada bilang merasa jadi korban. Nah terus Pak Adel Setiawan ini memposisikan diri sebagai apa ini, melaporkan Kang Deddy Mulyadi ini? Ya emang nggak salah. Iya. Pertanyaan tuh simpel banget.
ya Mang Adel ini memposisikan dirinya sebagai siapa? Ibu dari siswa bukan, guru dari pelajar itu juga bukan gitu. Bingung gitu ya. Oh, gue tahu. Jangan-jangan di depan rumahnya ada pohon beringin, guys. Terus pohon beringin kan biasanya ada yang nunggu tuh. Si juri. Ya, itu hak setiap orang. Contohnya Pak Adel Setiawan melihat menyaksikan dari jauh, ternyata ada yang janggal nih di pendidikan barak militer itu, terus dia melaporkan ke polisi. Ya sah-sah saja, tapi menurutku kurang tepat. Yang lebih tepat contohnya orang tua para siswa ya melihat ternyata ada yang salah, ada yang tidak benar di pendidikan barak militer, terus dia melaporkan ke polisi. Nah, itu baru. Lah kalau ini Pak Adel Setiawan posisinya sebagai apa gitu? Bapaknya bukan, ibunya bukan, engkong Pak Debudenya bukan, kenapa dia melaporkan ke polisi? Terus Pak Adel Setiawan ini bilang melibatkan anak dalam militer. Apa hubungannya? Ini hanya melatih, mendisiplinkan anak yang tidak bisa diatur itu doang. Emang anak-anak ini disuruh jaga perbatasan? Emang anak-anak di sini suruh ke Papua menjaga kedaulatan negara, menjaga pertahanan negara? Apa sih? Gimana lagi anak-anak yang bersekolah di SMA yang pendekatannya semi militer, contohnya SMA Tarnus, Taruna Nusantara. Itu SMA favorit. Ya, banyak alumni-alumni yang jadi orang hebat di Indonesia. Anak-anakku kalau udah besar pengen banget ku masukin Tarnus. Nah, itu gimana lagi? Hah? Pak Adel Setiawan udah pusing aku lihat Pak Adel Setiawan ini. Terserah kalian komen lah, suka-suka bebas. Ya, ini kami anggap melaksanakan negara kekuasaan, bukan negara hukum. Jadi kata gue lagi kemarin apa? Buat dulu pada yang masih belum ngerti, yang masih nganggap kalau Pak Deddy Mulyadi itu seolah-olah membangun kerajaan gitu di Jawa Barat. Terus kerjanya tanpa memikirkan hukum Indonesia. Nah, lu tonton lagi nih, kata gue gini podcastnya Pak Helmi Yahya bicara di situ udah jelas banget dari awal nyampe akhir terkait kinerjanya Pak Deddy Mulyadi, bagaimana melanggar hukum atau tidak. Tonton ya. Jadi kalau lu diwawancara sama wartawan tuh kagak dongo-dongo amat gitu loh ya. Lu udah apa Pok? Kalau diwawancara sama wartawan kagak dongo-dongo amat. Ini lebih pedas dari yang kemarin, Po. Jadi kalau lu diwawancara sama wartawan tuh kagak dongo-dongo amat gitu loh ya. Lu udah tenggelam nongol lagi dan pembahasan lu masih terkait seputaran barak militer, masih terkait soal katanya Pak Deddy Mulyadi ini seolah-olah ingin membangun kerajaan. Udah pada basi terkait berita itu. Lu kemana aja, lu udah jadi ini putri tidur, raja tidur gitu yang udah tidur berapa lama tiba-tiba nongol lagi gara-gara pendaringan lu udah kering, gara-gara pendaringan lu udah habis, udah kosong gitu, kagak ada yang buat lu makan begitu. Aduh, ampun dah. Terus lu ngejawab terkait katanya kan anak bapak tidak ada di situ. Terus lu ngomong, ya maka dari itu jangan sampai anak saya berada di situ. Saya seperti ini karena ingin mewakili anak-anak yang lain, untuk perlindungan anak-anak yang lain. Anak-anak yang mana? Kagak usah, Pak. Ya. Kagak usah lu mewakili karena tidak ada orang yang ingin diwakili sama lu. Nggak ada. Beneran? Kagak ada yang mau diwakilin sama lu, terkodel-kodel, apalagi warga Kabupaten Bekasi. Kayak teman-teman gue tuh, banyak yang pada komentar-komentar video gue juga. Pada kagak mau diwakilin sama lu, nggak usah ngebawa-bawa ngewakilin anak-anak atau ngewakilin warga Jawa Barat khususnya Kabupaten Bekasi. Nggak usah, kagak ada yang mau diwakilin sama lu ya, nggak pada setuju kok. Terus lu ngomong juga, melihat didikan anak-anaknya pada ngerandang gitu kan di tanah. Lu nonton di mana video itu? Lu lihat di mana terkait ngerandang di tanah? Ulet bulu kali ngerangkak di tanah. Kayak begini nih, kalau kepiting ngoceh begini, tibang capit-capit doang, tapi giran pundaknya mah kosong itu kalau digetok. Aduh, dasar kepiting lu ah. Mendingan lu buka Krabby Patty gisono gitu.
daripada lu kayak begini, lari ke Mabes Polri, lari ke sini sambil bawa-bawa cari kertas laporan. Ngapa lu laporan kemarin kagak diterima emang? Kok nyampe sekarang masih terus aja ngebawa-bawain laporan-laporan? Pokoknya udah dari zaman dulu kala lu udah ngelaporin. Ngapa nyampe sekarang langsung lari ke Mabes Polri? Kemarin kagak diterima laporan lu di situ, di sebelumnya. Jangan sampai lu yang jadi pakai baju oranye lo. Iya. Hah? Nah, lu kagak ngelihat contoh terkait kasus yang penahanan ijazah yang di Jawa Timur yang Dian Jau apa siapa itu? Yang akhirnya dia yang ditahan tuh. Awal-awalnya dia ngelaporin Pak Wakil Wali Kota. Iya. Di daerah Surabaya. Lah malah dia yang jadi pakai baju oranye. Lu mau kayak begitu? Oh, gua doain deh ya. Tuman, soalnya tuman. Lu hidup tiba ngerecokin kinerja pemimpin doang, mending yang lu recokin itu kinerja pemimpinnya kagak bener gitu loh. Iya. Gak usah sekali lagi ngomong ngewakilin warga Jawa Barat ataupun anak-anak di Jawa Barat. Gak usah, kagak ada yang mau diwakilin sama lu beneran. Beneran gua mah kagak bohong. Makanya lu kalau lapar makan nih, tuh. Makan kalau lapar, jangan ngoceh. Makan bolu ketan tuh, yang isi keju, yang lagi viral. You know bolu ketan hitam keju, you know keju. Oh, I know. You not know keju. Yang lu tahu cuma kejo kamari, kejo kue. Aduh, si Umpo pedas banget ngomongnya, halus tapi tajam gitu ya. Gubernur Jawa Barat lagi-lagi nggak luput daripada bisikan-bisikan kiri dan kanan. Keren bang. Itu biasa. Oke. Risiko ketika ada pemimpin kepala daerah seperti Bapak Haji Deddy Mulyadi sebagai gubernur yang tegas, bijak, tanggap, peka serta bertindak, nggak luput daripada kiri dan kanan. Oke. Yang mungkin merasa risih, merasa nggak nyaman, merasa terganggu. Itu biasa. Terlepas itu titipan atau orientasinya seperti apa, itu soal lain. Oke. Prinsipnya saya akan kawal, saya akan mengikuti perkembangan hal ini. Oke, pantau ya bang ya. Walaupun saya melihat dikesankan ada logika hukum yang diabaikan. Kalau memang laporannya itu adalah undang-undang perlindungan anak. Oke. Artinya mesti ada kejadian dulu. Yes. Mesti ada yang mengalami dulu terhadap anak-anak yang mengikuti daripada barak militer itu sendiri. Apalagi yang melaporkan tidak mengalami apapun, termasuk anaknya pun tidak ikut pendidikan daripada barak militer. Halu dia mah bang. Artinya pure adalah berangkat laporan tadi ke Bareskrim adalah undang-undang perlindungan anak. Oke. Kalau berangkatnya itu akan lebih tepat KPAI, bos. Kenapa? Dikesankan juga pembiaran, ada tawuran, ada ini, ada itu. Harusnya yang peka, sigap, tanggap itu adalah KPAI. Lalu apa yang dilakukan oleh gubernur saat ini itu berangkat kepedulian, kepekaan, prihatin. Betul. Maka dianggap tepat beliau sebagai gubernur untuk dirangkul, dibawa ke barak militer untuk melahirkan anak-anak generasi bangsa yang tangguh, yang berkarakter tentunya. Setuju bang. Yang kedua, saya melihat aman-aman aja tuh, bahkan keluarga daripada anak-anak kita, adik-adik kita nyaman, aman, banyak berterima kasih, bahkan banyak yang berdoa-doa mendapatkan diri. Oke. Artinya apa yang dilakukan oleh gubernur itu banyak keterimanya oleh keluarganya, cukup terbantu keluarganya. Iya betul bang. Ya intinya apapun Anda melaporkan Gubernur Jawa Barat ke Bareskrim itu sah-sah saja. Sah-sah saja. Logikanya nggak mungkin gubernur menyikapi ini, menindak hal-hal seperti ini kalau tidak ada dikesankan pembiaran.
Sekali lagi, karena pembiaran itulah makanya gubernur ambil sikap untuk bala militer Ini ngerti hukum ya, terhadap Bang? anak-anak kita. Karena walau gimana pun anak-anak kita itu adalah generasi-generasi penerus setelah kita. Harus diselamatkan, bos. Harus cari sekarang dikuatkan fondasinya. Saya nggak ngerti. Anda nggak ada angin, nggak ada hujan, melaporkan ke Bareskrim daripada gubernur. Anda kemana aja selama ini? Ayo, siap. Kalau mau saya pertegas lagi, ketika ada temuan-temuan yang memang tidak pantas kita lihat, anak-anak di jalanan, tawuran dan sebagainya, Itu yang harusnya. harusnya Anda disitulah bertindak, sampaikan ke KPAI. Itu lebih tepat. Kenapa ke Bareskrim ya, Bang ya? Kadang-kadang di kita ini serba salah. Oke. Ada seorang pemimpin yang tepat, dapat support daripada masyarakat Jawa Barat, umumnya rakyat bangsa Indonesia, selalu digoreng-goreng, selalu dicari-cari masalah-masalah. Saya cuma mengingatkan aja ya, saat ini saya bicara tidak untuk siapapun. Oke. Tapi paling tidak saya menganggap ini tepat apa yang dilakukan oleh Gubernur Jawa Barat saat ini. Ayo, siap lebok, siap ada. Tentu kita juga secara yuridis akan ambil tindakan juga. Anda kan sudah melaporkan ke Bareskrim. Oke. Ya kan? Dasarnya ada Undang-Undang Perlindungan Anak. Oke. Dengan pasal yang Anda sebutkan tadi. Tapi tadi sekali lagi saya pertegas, harus ada dasar. Nah, loh. Harus ada kejadian dulu. Ngerti hukum ini. Anda kan tidak mengalami apa-apa. Anaknya tidak ikut pendidikan, anaknya tidak di barak militer. Kecuali Anda mengalami, anak Anda misalnya di ini, di itu, diapa-apakan misalnya. Itu soal lain. Ya kan? Masuklah Pak ya. Ya artinya kan Anda juga sama aja. Aduh bos. Itu barak militer, yang beri itu bukan Hansip. Ayo, TNI urusannya. Ya, bukan Pol PP, mohon maaf. TNI. TNI bos. Di sini barak militer, para pelatih meletakkan sebagai orang tua terhadap anak. Saya belum melihat itu ada hal-hal yang menonjol, hal-hal yang sifatnya itu kurang pas. Normal-normal aja. Saya yakin dan percaya bahwa apa yang dilakukan oleh Gubernur Jawa Barat saat ini, khususnya di barak militer, baik yang mendukung. Emang senang kita melihat anak-anak tawuran udah bawa sajam, bawa samurai, bawa apa, udah ngobat dan sebagainya. Apa nggak prihatin? Enggak, dia mah Pak, nggak prihatin Pak. Siapapun yang mendukung hal ini, sama halnya kita adalah mencintai, menyayangi anak-anak kita, untuk melahirkan anak-anak yang kuat pondasinya. Tetapi sebaliknya, siapapun yang tidak mendukung, sama aja kita membiarkan anak kita menjadi preman ke depan. Pembiaran. Lihat aja, Masuk bintik-bintik yang sering tawuran. Dulu sebelum Haji Deddy Mulyadi, di mana-mana tawuran, sehingga menimbulkan korban nyawa. Harga siapa yang berperan dalam hal ini? Ya KPAI. KPAI harusnya. Ini sekali lagi ada yang peduli, peka, masih juga digoreng-goreng, masih juga diganggu. Intinya KDM tidak sendiri. Ayo, siap. Itu sajalah ya.